Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi PCM Simo rahimakumullah, yang kami hormati Bapak dan pimpinan cabang PCM Simo, dan yang kami muliakan Bapak Ibu, keluarga besar warga Muhammadiyah dan warga Aisyah Simo Boyolali. Mari kita senantiasa memunajatkan rasa syukur kita pada pagi hari ini. Kami dari UMS dan sebagai sesama warga Muhammadiyah, lebih-lebih sebagai sesama mukmin, sebagai orang-orang muslim, bisa menyempatkan bersilaturahim di tempat ini yang alhamdulillah diberkahi. Mohon maaf, ini adalah pertama kali kami menginjakkan kaki di tempat ini, dan alhamdulillah kami ikut bersyukur. Muhammadiyahnya makmur, alhamdulillah. Pengajiannya juga berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan ini adalah tanda alamat dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, generasi-generasi kita ke depan insyaallah. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada Nabiullah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan munajat salawat yang kita senantiasa munajatkan itu, Allah juga berkenan melimpahkan keselamatan kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, sampai kepada kita umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang kami hormati, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa yang Allah izinkan untuk kami menyampaikan sebagai ikatan silaturahim. Dan pertama-tama tentu kami harus memohon maaf untuk dua hal. Pertama mungkin karena keterlambatan, ya karena baru pertama ke sini. Kalau Simo insya Allah sudah sangat familiar Bapak Ibu, sudah sangat sering ya. Cuma saya biasanya sampai di Simpang Sambi situ saja. Yang kesininya belum pernah. Jadi pangapunten, masih baru ya. Paling jauh sampai di situ. Yang kedua, Bapak Ibu, mohon maaf nanti jika kami ada unggah-ungguh yang mungkin kurang berkenan, karena kami asli Putra Bugis ya. Jadi supaya dekat-dekat dengan barokah, maka saya memperistrikan orang dari Kulon Progo. Jadi alhamdulillah ya. Anak saya, putra putri kami di muallimin muallimat kadang-kadang bingung mau ikut yang kelompok. Di muallimin itu kan ada organisasi daerah
mau ikut yang kelompok Jawa Tengah atau mau ikut yang kelompok Sulawesi Selatan. Karena ayahnya dari Sulawesi Selatan, ibunya dari Wates, atau bapak mertua dari Wates. Jadi kadang bingung. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, insya Allah ini juga adalah tanda bahwa kita semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat Islam. Bapak Ibu yang menanamkan Islam pertama kali ke dalam sanubari kita, kalau kita mengacu kepada Allah Al-Quran, pada surah Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman yuridillahu ayyahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Bisa jadi kita lahir dari bapak ibu seorang muslim yang baik, yang taat. Kemudian kita diberi nama dengan sesuai dengan harapan. Tapi yakin bapak ibu sekalian, yang memelihara Islam dalam diri kita itu bukanlah semata-mata lingkungan kita. Lingkungan mungkin ada, persentasenya mungkin bisa kita hitung. Tapi yang memelihara keislaman itu untuk terus terjaga sampai kemudian diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini ada dua derajat yang Allah berikan pengharapan. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jika di dalam perjalanan di sana sini kemudian memang dalam perjalanan rohani kita ada kekurangan-kekurangan, maka kata Allah, paling tidak wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita boleh jadi punya kekurangan, ada hal-hal di bagian rohani kita, atau mungkin ada masa lalu yang mungkin belum selesai. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah kalian menjadi seorang muslim, maka aku akan ridho kepadamu. Maka dalam surah Al-An'am ayat 125, jamaah rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman yuridillah ayyahdiya yashrah sadrahu lil Islam." Jadi yang memelihara Islam dalam diri kita, yang membuat kita enggak bosan sholat, yang membuat kita semangat dalam berpuasa, yang membuat kita semangat dalam qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, itu bukan semata-mata dari ikhtiar manusiawi kita, tapi ada dorongan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi ada sesuatu yang mengagumkan dari pesan Allah pada surah Al-An'am ayat 125 ini. Karena itu para ulama menyebutkan, ya, diantaranya adalah Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya yang cukup komprehensif, karena beliau mengajarkan tentang tafsir yang terbaik itu adalah tafsir yang diturunkan oleh Rasulullah berdasarkan riwayat yang sahih. Maka kalau kita baca tafsir At-Tabari itu isinya riwayat, banyak sekali riwayat. Ya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika umat Islam itu berpegang pada tafsirnya At-Tabari, maka dia adalah sebaik-baik wasiat dan sebaik-baik warisan. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena itu Bapak dan jamaah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keislaman yang ada pada kita semua. Ya. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan, salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yashrah sadrah, ya, yaitu tidak melihat Islam ini sebagai sebuah beban.
Ya. Tapi melihat Islam ini sebagai sebuah kebutuhan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan tenang? Jadi hadirin rahimakumullah, orang bisa saja mencari relaksasi. Orang bisa saja ingin mencari kebutuhan-kebutuhan untuk apa yang kita sebut dengan healing, ya. Oke. Ya. Jadi relaksasi, kemudian ingin mencari tempat untuk bersantai, ya. Paling jauh yang bisa dirasakan oleh manusia adalah mereka hanya menjeda, ya. Atau itu hanya jeda dari berbagai masalah yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan perangkat, telah menyediakan prosedur, ya, aturan-aturan kalau ingin tenang, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga keislaman dalam diri kita untuk terus bergelora. Yang pertama adalah menjadikan Islam sebagai sebuah kebutuhan. Siapa di antara kita ini jamaah sekalian yang tidak punya masalah? Ya, dosen punya masalah. Ya, pemimpin punya masalah, presiden apalagi. Ya. Itu nggih, semua punya masalah. Jika ada orang yang mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, saya adalah orang yang tidak punya masalah, maka insya Allah bisa kita pastikan orang itu bermasalah. Leres nggih? Iya. Gak ada yang gak punya masalah Bapak Ibu. Persoalannya adalah Islam sudah menyediakan jalan agar kita ini menjadi orang-orang yang ketika menghadapi masalah selalu punya jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan di surah At-Talaq itu ada beberapa tingkat. Jadi Allah pertama kali menjadikan orang-orang muttaqin itu, dan satu di antara cara kita bertakwa itu adalah dengan wasilah puasa. Maksudnya perantaraan puasa. Nanti kita akan sampai pada kisah-kisah inspiratif bagaimana orang-orang bertakwa itu mendapatkan kenikmatan, di antaranya adalah terkabulnya doa. Bapak Ibu, ada satu kekuatan orang berpuasa yang menurut hemat kami jarang dieksplor atau jarang didayagunakan dengan baik, yaitu kekuatan doa. Rasulullah sendiri sudah menyampaikan bahwa di antara orang-orang yang mustajabah doanya adalah orang-orang yang berpuasa. Hina yuftir, sampai kemudian dia berbuka. Ya, tapi nanti kita sampai ke situ, ada beberapa kisah yang bisa kita sampaikan terkait dengan hal itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar Muhammadiyah yang kami muliakan, cara Allah Subhanahu wa taala untuk melihara Islam dalam diri kita itu adalah dengan menumbuhkan gairah, semangat. Bapak Ibu, di daerah saya kebetulan bertetangga dengan daerah mayoritas Kristen. Jadi kalau kita ke Sulawesi Selatan, perbatasan daerah Muslim dan Kristen itu adalah namanya NRK. Ya. Yang setiap muktamar penggembiranya paling banyak.
Ya. Jadi saya pertama kali ikut jadi penggembira muktamar itu di Muktamar Muhammadiyah Jakarta tahun 2000. Saya masih SMP kelas 3. Ya. Waktu itu Gus Dur. Waktu muktamar Aceh saya belum ikut karena saya masih SD kelas 4. Jadi belum ikut. Bapak Ibu, apa yang terjadi atau apa yang kita bisa ceritakan untuk menjadi kisah kita semua? Kalau kita ke arah utara sedikit, ke arah Toraja itu, hakul yakin karena daerahnya dingin seperti Tawangmangu, hakul yakin Bapak Ibu yang mungkin baru itu pasti bangunnya jam 7 atau jam 6. Karena tidak ada azan. Nggak ada orang azan Bapak Ibu. Nggak ada. Paling ada lonceng gereja kalau hari Minggu. Tapi subuh itu sepi. Hanya ditemani oleh ayam berkokok. Ya. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, di Solo, di Simo, di Sambi, Masya Allah, azan bersahut-sahutan. Luar biasa. Jadi kadang, karena kebetulan ada adik kami yang sebagai penyuluh agama di sana, ya minta dikirimi suara Muhammadiyah, majalah tabligh kita kirimi. Ya. Karena di sana masih banyak mu'allaf itu. Apa yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian? Kami sebagai orang yang pernah atau berdekatan dengan daerah mayoritas non-muslim, ya, itu bisa merasakan perbedaan kehangatan dan perbedaan ghirah. Nyari masjid Bapak Ibu untuk Jumatan itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Belum lagi kalau kita mau makan, ya Allah. Paling banter kalau mau aman dan selamat cari warung Padang. Nah, itu aman insya Allah. Karena orang Padang itu beli ayam sendiri, dipotong sendiri. Ya. Nah itu hebatnya teman-teman atau saudara-saudara kita dari Minang, ya, sampai di daerah, bahkan katanya di Bali. Saya belum pernah ke Bali, tapi katanya di Bali itu teman-teman Muhammadiyah di sana kalau ada acara biasanya ke Padang, ke warung Padang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin kami sampaikan atau pesan utama yang ingin kami sharing, ingin kami bagi adalah berbahagialah kita hidup di lingkungan yang menumbuhkan girah keislaman. Ya. Dibanding saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah yang memang Allah takdirkan itu bukan daerah kaum muslimin. Ada NTT, ada Toraja, ada Manado. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga sinar keislaman itu kepada saudara-saudara kita yang ada di sana dengan cara apa? Dengan cara menumbuhkan ghirah. Menumbuhkan semangat. Karena itu ketika kita melihat saudara-saudara kita yang ada di daerah minoritas itu adalah mereka yang punya ghirah, punya semangat, maka kita tentu jauh bisa lebih semangat. Ya. Jadi kadang kalau kita mengajar, ada mahasiswa kita dari NTT, dari Manado, ada yang dari Sorong, ya, karena UMS membuka program kaderisasi gitu, sampai banyak yang dari timur. Itu putra-putra yang akan kembali ke daerah-daerah mereka untuk menjaga sinar keislaman itu akan tetap terjaga. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa may yurid ayyudillah yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yasadda'u fis sama." Sebaliknya kata Allah, jadi Allah itu ingin kita melihat dua sisi. Ya. Jadi jika ada ayat yang kemudian membahas tentang sesuatu dan Allah ingin kita agar melihatnya dengan utuh, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita dua sisi.
Misalnya ketika menjelaskan tentang keadaan orang-orang beriman dan orang-orang yang ingkar dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Orang yang hidupnya hanya untuk dunia, dia tenang dengan dunia, maka dia adalah sesungguhnya orang yang tidak bersiap untuk menghadapi atau untuk berjumpa denganku. Ini salah satu uraian atau penjelasan yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari terkait dengan bagaimana Allah menjaga nur keislaman itu tetap terjaga dalam sanubari kita. Ya. Yang kedua tadi Allah menciptakan ghirah, selalu memelihara ghirah, semangat. Yang ketiga itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu tumakninah dengan kepentingan ukhrawi kita. Tumakninah dengan kepentingan dan kebahagiaan akhirat kita. Jadi Allah menjelaskan dua sisi. Maka orang-orang yang disesatkan oleh Allah, ya, maka dadanya akan terasa sempit, cepat bosan, tidak bersemangat. Kalau ada puasa paling 10 Ramadan udah selesai, sendalnya sudah tidak kelihatan di masjid. Ya. Ini kan sudah masuk hari ke-9 gitu. Lah monggo nanti dilihat saja masjid-masjid kita itu. Masjid-masjid kita itu sudah mulai mengalami masjid yang berkemajuan. Shopnya. Jadi Bapak Ibu yang bertahan sampai ke malam ke-30 itu adalah orang-orang yang Allah titipkan Islam yang utuh. Kalau dalam bahasa Al-Quran dengan Islam yang hanifan muslimah. Islam yang merasa bahwa memang qiyamul Ramadan, qiyamul lail itu adalah kebutuhan kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga itu. Maka yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Dadanya sempit, cepat bosan. Kalau orang itu punya dada sempit, Bapak Ibu sekalian, itu cepat bosan, tidak punya semangat, ya. Dan selalu ada alasan, suka mengeluh. Ya. Imamnya kepanjangan. Lapri pun mosok tarawih kulhu gitu. Ya, sekali setahun tarawih kulhu gitu. Jadi mujahadahnya di mana? Padahal tadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mustajabah doanya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Kapan kita bisa mendapati kesempatan itu? Ya. Karena itu banyak saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit. Mereka ingin berpuasa, tapi oleh dokter dilarang karena masih mengkonsumsi obat-obatan. Ini kan luar biasa. Artinya Allah menghimpun 2 atau 3 keberkahan untuk membantu kita menyempurnakan amal saleh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memunajatkan pujian kepada Allah yang kemudian dengan nikmatnya itu kita bisa menyempurnakan amal soleh kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada keinginan yang belum kesampaian, kalau ada cita-cita yang belum tercapai, maka mari kita gunakan momentum Ramadan ini untuk kemudian memunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita tentang orang-orang yang dijaga keislaman dalam sanubarinya dan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan kesehatan rohaninya. Jadi ada campur tangan Allah di situ.
Makanya Allah menggunakan kalimat yang betul-betul menginspirasi kita. Ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya. Kata hidayah, akar katanya dari hada. Ya, hada yahdi. Masdarnya adalah hidayatan. Yang artinya kalau orang menggunakan kata yahdi, ya, kan di dalam surah Al-Fatihah juga menggunakan kalimat yang sama, nggih. Ihdina siratal mustaqim. Subhanallah, luar biasa Allah Subhanahu wa taala menserasikan, ya, menserasikan pesan-pesannya sehingga kita mendapatkan inspirasi kehidupan yang bisa memberikan penguatan gitu. Jadi ada satu kisah, ini kami sampai pada kisah-kisah inspiratif dalam Syiar A'lam An-Nubala. Ya. Bapak Ibu, Imam Az-Zahabi itu adalah seorang ulama yang kalau kita jejerkan dengan ulama sezaman, beliau itu seangkatan dengan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang kita kenal dengan tafsir yang yang masyhur, ya, tafsir Ibnu Katsir. Ya. Sama-sama dari mazhab Syafi'i. Nah, ini ada tarjihnya sedikit, nggih. Sama-sama dari mazhab Syafi'i. Tapi Imam Az-Zahabi itu juga berguru kepada guru-guru yang bermazhab Hambali. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pilihan Muhammadiyah untuk tidak bermazhab itu sudah sejak lama dipraktekkan oleh ulama-ulama. Ya, generasi generasi pasca tabi'in dan tabi'in. Mereka berguru kepada murid-muridnya Imam Syafi'i, mereka berguru kepada murid-muridnya Imam Hambali, dan mereka juga berguru kepada murid-muridnya Imam Hanafi. Ya tergantung mereka tinggal di mana, karena waktu itu kan transportasi tidak secanggih sekarang. Ya. Di samping itu Imamul Mujtahidin, Imamul Madzahib, mereka adalah orang-orang yang memang sudah merasakan akan ada perkembangan kehidupan yang tidak mungkin dijangkau oleh fatwa-fatwa mereka. Tidak mungkin dijangkau oleh pandangan-pandangan fikih yang berkembang di zaman mereka. Di antara yang terkenal itu ucapan Imam Hanafi. Beliau mengatakan bahwa la tuqalliduni, jangan kalian bertaklid kepada saya. Karena apa? Saya punya kemungkinan benar, tapi di saat yang sama saya punya kemungkinan salah. Jadi pendirian Muhammadiyah dalam hal tarjih itu adalah pendirian yang tepat. Karena berkembangnya zaman tidak memungkinkan lagi, atau ada hal-hal tertentu di bagian-bagian tertentu yang kemudian harus dilakukan tajdid atau pembaharuan. Ya. Tapi dalam hal akidah dan ibadah, Muhammadiyah tetap memilih teguh dalam pendirian. Karena itu ar-ruju' ila Quran was sunnah al-maqbulah menunjukkan bahwa tegas pendirian Muhammadiyah. Kalau urusan akidah, urusan ibadah tak bisa ditawar. Nah, ini baru-baru ini kita mendengar ada fatwa dari majelis ulama yang sejalan dengan pandangan Muhammadiyah, yaitu salam salam Nusantara gitu. Itu yang assalamualaikum terus ditambah lah, pokoknya niku lah. Ya. Salam kebajikan salam ya salam niku. Pokoknya niku. Coba kita lihat Pak Haidar apa pernah mengucapkan salam seperti itu? Kan tidak. Tegas. Ini ada urusannya. Kalau ada urusannya dengan akidah, kita nggak berani main-main. Cukup sampai di situ, mohon maaf. Demikian juga dengan urusan ibadah. Urusan ibadah juga sama. Nah, adapun keragaman yang ada di dalam, monggo disikapi dengan bijak. Misalnya,
HPT 3 kita itu sudah memberikan pengembangan. Yang afdal tarwih itu 4-4-3 nopo 2-2-2 sampai 11. Kalau di sini pinten, Pak? 4-4-3. Itu bisa dipahami, di UMS juga sama, di Sobron juga begitu, 4-4-3. Karena memang itu adalah hadis Bukhari. Jadi hadis Bukhari. Jadi ihtiram kepada hadis Bukhari karena itu adalah ajma' ulama bahwa kualitas terbaik dari satu hadis itu adalah hadis Bukhari. Ya, bukan hanya Bukhari sebenarnya kalau yang 443 itu, karena itu hadis dari Aisyah. Ya. Jadi kalau urusan keragaman monggo silahkan. Tapi hal-hal di luar itu kita sangat membatasi diri. Gitu. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita menjadikan kebersamaan kita dan keikutsertaan kita di Muhammadiyah ini sebagai jalan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Rasul, pengaruh terhadap lingkungan itu sangat-sangat dominan. Terutama bagi mereka atau orang-orang muslim yang tidak pandai dalam mencari teman. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abwabuhu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi pengaruh lingkungan itu akan merubah fitrah keislaman menjadi agama-agama yang kemudian tidak sesuai dengan fitrah. Jadi mari kita mulai dengan mensyukuri kebersamaan, keikutsertaan kita di Muhammadiyah, dan kita niatkan bahwa kebersamaan ini adalah cara Allah yang terbaik untuk memelihara kita agar senantiasa nur keislaman itu menguatkan rohani dan hidayah yang ada dalam sanubari kita. Berikutnya, jamaah sekalian, terkait dengan doa orang yang berpuasa. Ini ada satu kisah yang menarik. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau adalah salah seorang kerabat dari Rasulullah Muhammad SAW dan termasuk sahabat yang 10 sahabat gitu, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Ya. Tapi bukan itu yang membuat beliau istimewa. Yang membuat beliau istimewa itu adalah beliau adalah sahabat, bahkan mungkin sejauh yang kami amati, Bapak Ibu, bahkan mungkin di antara beberapa sahabat hanya beliau yang Rasulullah Muhammad SAW doakan agar menjadi orang yang senantiasa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada umat, tidak pula didoakan, tidak pula menjadi doa Rasul kepada Abu Bakar, tidak pula menjadi doa Rasulullah kepada Utsman dan Ali. Hanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang punya. Doa Rasulullah itu mengatakan, Allahumma astajib doa Sa'ad. Ya Allah, jika Sa'ad berdoa, maka kabulkanlah. Maka mulailah kisah-kisah inspiratif Sa'ad bin Abi Waqqas ini terjadi mulai dari ketika wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Yang kita ceritakan tentu yang telah diverifikasi oleh Imam Az-Zahabi sebagai kisah yang memang benar adanya. Jadi dalam pandangan Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para tabi'in, diupayakan agar kita menceritakan atau membaca, menyampaikan kisah-kisah yang memang
telah diverifikasi kesahihannya. Ya. Kenapa demikian kita perlu menegaskan? Karena di Indonesia memang kita harus mengakui ada beberapa literatur, bacaan-bacaan, misalnya mohon maaf deh, tidak menyebut merek, tetapi ini untuk menjadikan pelajaran, misalnya Durratun Nasihin. Ya. Dan itu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran betul. Ya. Ada juga kisah yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, betul. Tapi ada beberapa yang ditambahkan. Itu. Saya ketemu kitab Durratun Nasihin pertama kali itu di perpustakaan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah dulu awal-awal. Ya. Nah, belakangan kita bisa mengetahui, bisa mengakses literatur atau bacaan-bacaan sejarah yang memang sudah diverifikasi kejadiannya oleh ulama-ulama. Salah satu di antaranya itu adalah Mujahadah yang karyanya sampai kepada kita, yaitu bernama Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau menceritakan satu kisah betapa Sa'ad bin Abi Waqqas, nanti kita akan sampai pada penjelasan kenapa beliau didoakan oleh Rasulullah sebagai orang yang mustajabah doanya. Ya, dan ini ada terkait dengan bagaimana kita sebagai orang-orang berpuasa memanfaatkan kekuatan doa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita berpuasa. Ya. Itu sebabnya salah satu hikmah Allah, Rasulullah memberikan kaidah kalau berpuasa itu hendaknya berkata atau menjauhi qaulaz zur, ya. Perkataan yang buruk, perkataan yang mungkin kurang enak, ya. Kita batasi karena Rasulullah menginginkan kita untuk menyuburkan perkataan-perkataan yang baik sebagai bentuk doa. Ya. Satu kisah Rasulullah di zaman Khalifah Umar, ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini berpergian ditemani oleh budak perempuan. Bapak Ibu, di zaman itu memang budak itu bisa laki-laki bisa perempuan, dan di zaman itu budak diperjualbelikan. Ya. Nah, jadi berjalan, kemudian keduanya singgah di satu tempat untuk satu keperluan. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan budaknya sendiri di satu tempat, kemudian tertiup angin. Ada angin bertiup agak kencang, ya. Lalu sang budak Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu mohon maaf tersingkap auratnya. Pada saat tersingkap, lewatlah Umar. Kita tahu Bapak Ibu, Umar itu bagaimana orangnya. Kemana-mana bawa tongkat. Ya, kemana-mana bawa tongkat. Ada orang yang lagi merenung di pojok-pojok gang itu dipukul sama dia, dicambuk. Dan orang patuh karena dia Amirul Mukminin. Itu. Nah, ketika aurat itu tersingkap, Umar lewat. Ya, qadarullah Umar lewat. Dipikir budak itu tidak menutup aurat. Umar langsung ambil tongkat, dicambuk. Ya, dipukul pakai tongkat itu. Sama sama si budak itu. Ya, melihat budaknya dipukuli, ya. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas datang dan memperingatkan Umar. Wahai Umar, berhenti. Merasa diintervensi, ya, saya Amirul Mukminin. Ya, maka dia juga mau mencambuk Sa'ad. Ya. Jadi Umar kan pokoknya nggak pandang bulu, Pak. Cocok jadi penegak hukum. Ya. Kalau beliau punya keturunan, cocok jadi ketua KPK. Nggih. Cocok. Maksudnya kalau punya keturunan dan lahir di Indonesia, nggih. Ya. Itu. Saat juga mau dicambuk sama Umar, karena Umar kan nggak pandang bulu. Karena dia merasa Sa'ad bin Abi Waqqas
dan budaknya itu berfungsi untuk sebuah hal yang tidak baik. Ya. Begitu mau dicambuk, Bapak Ibu sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas menghadap ke kiblat, baru diangkat tangan begini. Dia menghadap ke kiblat. Jadi Sa'ad itu kalau mau berdoa, kalau dia ada hal yang sangat urgent, dia sholat dulu 2 rakaat, kemudian sholat sunat syukrul wudu, ya, yang sudah ditampilkan dalam HPT 3, kemudian dia menghadap ke kiblat berdoa. Begitu tangan diangkat Umar, bergemetar Pak Umar. Gemetar. Dia langsung serahkan, ini wahai Sa'ad, tongkat saya yang tadi saya pukulkan ke budakmu, tolong jangan angkat tanganmu dan berdoa untuk menghukumku, silakan cambuk saya. Karena Umar tahu betul, ini doanya orang, kalau dia berdoa, habis kita. Betul Pak, habis. Umar kan punya kelebihan juga Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah, karena Rasulullah itu kan punya kemampuan untuk menerawang hal-hal yang gaib, baik berdasarkan informasi dari Jibril maupun dari keterangan langsung dari dari ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai jalur. Ya. Beliau mengatakan Umar itu kalau dia jalan berpapasan dengan iblis dalam satu gang, iblisnya minggir. Dia akan cari gang sendiri. Saking takutnya sama Umar. Ya. Tapi dalam kejadian itu Bapak Ibu sekalian, Umar begitu sangat-sangat menghormati Sa'ad. Tolong Sa'ad, wahai Sa'ad, berhenti, turunkan tanganmu. Ini tongkat yang tadi aku jadikan cambuk untuk budakmu. Tolong kisas saya. Kisas itu maksudnya berapa pukulan yang berapa pukulan yang diberikan kepada sang budak, maka sejumlah pukulan itu juga yang harus ditimpakan kepada pelaku. Ya. Nek koruptor berapa uang? Banyak nggih, Pak? Banyak gitu. Apalagi yang oplosan itu. Masya Allah. Pertama rasa pertalitnya. Nek misalnya pertalit rasa pertama ya alhamdulillah nggih. Alhamdulillah, tapi niki pertama rasa pertalit. Nggih. Itu kejadian pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai sang Umar pun takluk di hadapan Sa'ad. Tapi Sa'ad adalah orang yang bijaksana, beliau kemudian mengampuni dan memaafkan Umar. Ya. Karena beliau paham, beliau paham. Jadi bab ini juga penting bagi kita Bapak Ibu, terutama kita yang punya anak, mendoakan anak dengan doa yang baik. Bapak Ibu, di jeda waktu antara sahur dan buka, Allah memberi kita ucapan-ucapan yang akan diaminkan oleh para malaikat karena kita berpuasa. Jadi dalam rentan waktu sahur dan berbuka, monggo kita doakan anak-anak kita, generasi kita, saudara-saudara kita, atau rezeki kita, atau keadaan apa saja, mari kita jaga. Kita doakan yang baik-baik. Ya. Itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi gubernur di satu daerah yang bernama Kufah, daerah Irak. Jadi waktu itu ada seorang, nah ini kan sudah di zaman di zaman Rasulullah sudah wafat kan sudah mulai ada benih-benih penghasutan gitu. Pemalsuan hadis sudah mulai, kemudian macam-macam. Jadi sudah mulai banyak fitnah. Ya. Terutama di daerah-daerah yang dulu ada imperium besar seperti Persia ya dan Romawi yang orang-orang itu masuk Islam supaya bisa melakukan penghasutan. Jadi masih tidak terima bagaimana mungkin imperium Persia dan Romawi bisa tumbang hanya dalam tempo kurang dari 10 tahun. Ya. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah,
Ya, ada seorang zindik, katakanlah seperti itu. Imam Az-Zahabi juga tidak menyebut namanya siapa. Ya. Beliau mengatakan bahwa orang ini itu berusaha menfitnah karena tidak senang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang terlalu amanah menjaga Baitul Mal. Jadi Bapak Ibu, ketika Persia ditaklukkan, Persia itu daerah Irak dan Iran guys sekarang. Itu kan daerah subur, ya, daerah rempah-rempah, daerah daerah yang subur. Ya. Baitul Muslimin, Baitul Malnya kaum Muslimin di Kufah itu dipenuhi dengan harta-harta yang luar biasa, harta rampasan perang. Bahkan mencapai puluhan juta dirham. Ya. Ada juga emas. Dan ini semua oleh Sa'ad dikelola dengan baik. Ya. Diberikan kepada orang-orang yang menjadi korban perang, diberikan kepada kaum muslimin yang mu'alaf. Pokoknya dikelola dengan amanah. Nah, qadarullah, ada orang yang tidak suka. Orang ini tidak suka jika kemudian Islam itu sempurna di Kufah. Maka beliau difitnah. Dia berkhutbah di pasar-pasar, di pojok-pojok, di tempat keramaian. Wahai orang-orang Kufah, tidakkah kalian melihat istri-istri Sa'ad itu tidak janda, tapi istri-istri menjadi janda karena ekspedisi Qadisiyah. Jadi waktu itu sejak di zaman Umar terjadi ekspedisi untuk pembebasan kota-kota di sekitar Qadisiyah, Persia, sisa-sisa dari Persia. Ya. Pokoknya fitnahnya macam-macam. Mulai dari yang paling personal sampai yang berkaitan dengan kebijakan kepemimpinan. Sampailah berita ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau datangi langsung orang itu. Ya. Beliau mengatakan, wahai fulan, tolong berhenti. Ya. Karena fitnah yang Anda sebarkan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ya. Dinasihati begitu beberapa kali, tapi orang itu masih di tengah keramaian, di pasar-pasar, masih mengkritik. Ya. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ringkas Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, jika orang ini benar, maka wafatkanlah saya dan hukumlah saya sesuai dengan perkataan orang itu. Tapi jika orang ini tidak benar, maka berikanlah dia pelajaran. Ya. Atau berikanlah dia hukuman. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di riwayat yang lain disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu menyampaikan bahwa berikanlah dia sesuai dengan kadar perbuatannya, yaitu fitnah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini Bapak Ibu akhirnya beberapa saat atau menjelang beberapa beberapa waktu dia buta. Kemudian kemana-mana kalau buta niku memegang ya, iya. Jadi memegang niku kalau kemana-mana, ya, dimiskinkan, menjadi miskin dan di akhir hidupnya dipenuhi dengan fitnah. Allah ungkap masa lalunya. Jadi luar biasa. Doa Rasulullah yang mengatakan, ya Allah, jika Sa'ad berdoa maka kabulkanlah. Jadi kemana Sa'ad bin Abi Waqqas itu berada, di situ ada orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya sangat besar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan kekuatan hidayah pada kita dalam kondisi-kondisi kita terzalimi. Maka salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul mazlum, dakwah orang-orang yang terzalimi. Ya. Jadi dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini kita bisa mengambil ibrah Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kekuatan doa itu
bisa mendapatkan satu dampak dan membawa perubahan yang sangat besar. Ya. Nah, kisah yang terakhir yaitu adalah ketika beliau itu sedang ya mungkin boleh dibilang sedang tidak sepaham dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Dua orang sahabat Nabi, yang satu Abdullah ibnu Mas'ud, qari'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kalau ingin mendengar bacaan Quran yang bagus, beliau itu ke Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi qari'nya itu sempat ya terjadi apa yang kemudian kita sebut sebagai ya selisih paham, kira-kira begitu. Ya, selisih paham. Ya. Tidak sabar dengan kondisi itu, lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ingin berdoa. Ya. Lalu ada orang yang mengingatkan, wahai Sa'ad, apakah engkau berkenan menghukum ya Abdullah bin Mas'ud? Baru kemudian beliau menurunkan tangannya. Jadi kalau beliau berdoa mungkin jadi itu. Karena beliau adalah orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu sekalian bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pemaaf. Ya. Jadi menjadi pribadi yang diijabah doanya bukan beliau mendapat karamah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau juga tetap menggunakan doa-doa itu hanya dalam hal-hal di mana dia terdesak. Hanya di mana dalam hal-hal di situ ada ancaman terhadap kehormatan dirinya dan kehormatan kaum muslimin. Gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada akhir dari taklim kita ini, yaitu satu di antara alasan kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau menjaga apa yang masuk dalam perutnya. Itu salah satu kekuatannya Bapak Ibu sekalian. Di Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sahabat yang bisa kita jadikan teladan. Jadi kenapa beliau senantiasa menjadi pribadi yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya. Dan itu yang kita sedang riyadhahkan. Ya, itu yang sedang kita lazimkan dengan berpuasa. Karena itu Allah menitipkan satu kekuatan yang monggo kita bersama-sama gunakan untuk kepentingan yang baik, kepentingan yang positif, yaitu Allah Subhanahu wa taala merupakan menjadikan orang-orang yang berpuasa itu sebagai hamba-hamba Allah yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga kita doakan anak-anak kita doakan tempat jam'iyah kita yaitu Muhammadiyah, tempat kita SIMO maupun jam'iyah Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan termasuk kaum muslimin di seluruh dunia. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala khilaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami cukupkan dulu. Oke, monggo jika ada diskusi atau tanya jawab, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu yang pertanyaan. Satu malam ya, karena waktu sudah terlalu siang. Satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak dari Sukabumi, kalau saya dari Sukatani, Pak. Hubungannya Sukabumi dan Sukatani ini adalah sangat erat. Sebabnya karena Sukatani itu suka mengelola tanah. Selanjutnya yaitu tadi ada tindakan Bapak Ustaz bahwa tidak ada orang yang tidak mempunyai masalah. Terutama kita yang hidup di daerah pedesaan,
untuk mengatasi masalah itu seolah-olah gimana ya? Atau diperhati pro besar, besar kecil loh. Orang diperhati orang tidak sampai. Contohnya, misalnya mari tadi juga diutarakan bahwa mari di dalam kita terutama bulan puasa, semangat seperti awal-awal bulan. Tapi prakteknya mungkin di daerah saya tidak. Pada pertengahan bulan itu sudah akan maju stoknya. Itu bagaimana? Yaitu cara nyatasinya agar para jamaah itu tetap semangat. Yang kedua yaitu doa yang paling baik itu misalnya ada orang yang tidak itu supaya diberi petunjuk yang baik ataukah bahwa di jalan sesuai dengan apa itu yang diperbuat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kedua tadi tidak gitu. Oh gitu. Okay. Pertama untuk menyemangati jamaah Bapak Ibu, ya tentu memang harus ada yang menjadi uswah hasanah. Harus ada yang menjadi uswah hasanah. Harus ada yang menjadi contoh. Kalau kemarin kami mendapat masukan atau materi dari Masjid Al-Falah Sragen, tapi ini juga masjid kota katanya masjidnya itu makan. Jadi katanya kalau masjidnya makan, insya Allah jamaahnya datang. Mungkin boleh dicoba nih Bapak. Masjid. Jadi masjid itu 3M, makan. Katanya gitu. Tapi tentu saja ini perlu kerjasama Bapak Ibu. Karena ini juga baru kita mau praktekkan. Kami juga di cabang di Kartosuro itu bagian tablik. Jadi mau kita cari masjid percontohan yang bisa makan itu tadi. makan. Nah kemudian yang kedua Bapak terkait dengan doa gitu. Tadi dibalas ya maksudnya. Oh, Jadi kalau kita belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau itu hanya menggunakan doa untuk menghukum orang dalam batas di mana ada ancaman terhadap kehormatan akidah. Ya, misalnya ketika kisah Umar, kan beliau nggak berani, nggak melanjutkan doanya. Ya, jadi kalau kita mengambil ibrah dari situ, hikmahnya adalah kita tetap mendoakan orang yang dengan kebaikan. Karena siapa yang ini hadis Muslim, siapa yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama Muslim dalam keadaan saudaranya itu tidak mengetahui, maka malaikat akan memberikan atau akan mendoakan orang yang mendoakan tersebut dengan kebaikan yang sama, bahkan melebihi dari kebaikan yang kita doakan pada orang yang tadi. Satu contoh Bapak Ibu sekalian, ini kisah nyata di Masjid Nabawi. Ada seorang syekh, yang kebetulan dia sholat, kemudian tiba-tiba ada pemuda lewat. Kan kalau lewat di depan orang sholat kan nggak boleh Pak. Pemuda ini memegang fatwa bahwa untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi boleh lewat di depan orang. Akhirnya apa? Sang syekh ini kemudian mendoakan pemuda itu menjadi ulama besar. Jadi kisah yang membuat kita mangkel gitu, ternyata ketika diubah dengan positif, ternyata bisa merubah dengan kekuatan yang sangat dahsyat.
akhirnya pemuda yang tadi mau lewat depan sholat itu menjadi ulama besar. Gitu. Jadi doa seorang syekh ketika dia dilanggar, ya bahkan di dalam cerita disebut dia ditendang. Ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini contoh bahwa mendoakan kebaikan kepada orang yang bahkan dalam tanda petik melakukan kezaliman itu sebenarnya adalah suatu akhlak yang mulia, dan kemudian Allah akan memberikan kebaikan yang lebih baik daripada apa yang kita doakan melalui perantaraan kita berdoa yang baik kepada saudara kita. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.